ditunjuk saja proyek yang mana yang titip siapa, udah tunjuk saja proyek yang mana yang titip siapa, udah. Nah, dari sini menurut saya sangat lucu sekali ya ketika Anies di sini yaitu mengkritik soal proyek strategis nasional yaitu di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat lucu sekali ya. Apalagi kita ketahui proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo menurut saya sangat bagus sekali ya, bahkan juga sangat diidam-idamkan oleh masyarakat ya. Terlebih lagi proyek strategis nasional itu ya mulai jalan tol, mulai bendungan dan lain sebagainya. Nah, terbukti ketika saat ini menghadapi kemarau panjang, bendungan tersebut akhirnya bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, menanggapi yaitu ketika Anies Baswedan yaitu mengkritik soal proyek strategis nasional, Jokowi di sini bahkan juga langsung memberikan respon. Menurut saya keren respon dari Presiden Joko Widodo ini, yaitu tunjukkan mana proyeknya yang dirasa titipan, yang menitip itu siapa. Itu yang menurut saya langsung ya kemungkinan respon dari Presiden Joko Widodo ini langsung membungkam Anies Baswedan lah, yaitu berbicara tanpa data. Nah, saya jadi ingat pada waktu lalu ya, yaitu ketika Ahok yaitu sudah membuat anggaran di DKI Jakarta itu setransparan mungkin, ternyata juga diubah oleh Anies Baswedan. Yang kita ketahui pada waktu lalu itu sering bahkan juga sering kelebihan bayar lah di era Anies Baswedan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan di era Anies Baswedan itu tidak setransparan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sini kok tiba-tiba mengkritik dari proyek strategis nasional pemerintah yang menurutnya banyak titipan. Ini kan menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya kritiklah diri Anda sendirilah sebelum mengkritik proyek orang lain. Seharusnya juga berbicara itu ada data, persiapkan data-data terlebih dahulu. Tidak hanya langsung mengomentari A, B, C, D, tetapi ternyata rekam jejaknya seperti ini. Ini bahkan tertanggal 31 Oktober 2019. Beda transparansi anggaran era Ahok dan Anies. Awalnya bebas diakses, kini harus tunggu sah dulu. Nah, keren kan? Kalau zamannya Ahok itu bebas diakses, semua bisa mengakses. Tetapi ketika Anies Baswedan menjabat di sini, kini harus tunggu sah dulu. Wah, ada apa ini? Kita ketahui pada waktu lalu juga ada anggaran lem Aibon dan lain sebagainya, itu juga sangat banyak sekali. Di sini bahkan juga Presiden Joko Widodo yaitu ketika Anies mengkritik program proyek strategis nasional, Jokowi langsung tantang balik, tunjuk program mana yang nitip siapa. Nah, kemungkinan Anies bisa nggak menunjukkan yaitu siapa yang menitip dan proyek yang mana yang merupakan titipan. Di sini Presiden Joko Widodo angkat bicara menjawab kritik tajam dari bakal calon presiden Anies Baswedan mengenai dugaan proyek strategis nasional yang merupakan titipan pihak-pihak tertentu. Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku tak terlalu memusingkan pernyataan tersebut dan justru menantang Anies untuk menunjukkan PSN yang menurutnya titipan dari pihak tertentu itu. Nah, kalau menurut saya sih, kalau Anies Baswedan mulai menuduh ini itu, menurut saya Anies sendiri pada waktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, menurut saya banyak titip. Ya, terlebih lagi pada waktu lalu kan juga janji menolak reklamasi dan lain sebagainya, tapi malah menerbitkan IMB, bahkan juga ribuan IMB keluar. Wow, di situ apakah juga titipan? Tetapi nggak usah seperti itulah menuduh proyek strategis nasional titipan dan lain sebagainya. Menurut saya sangat lucu sekali karena masyarakat saat ini juga sudah cerdas ya, sudah melek berita, sudah melek informasi, bisa membedakan informasi hoax dan fakta di dalam informasi tersebut. Jadi menurut saya kalau Anies Baswedan tidak memperbaiki cara kritikannya tersebut, apalagi juga tanpa data-data yang valid, maka elektabilitas Anies Baswedan tidak akan naik-naik. Apalagi juga beberapa bulan lagi juga sudah akan diadakannya Pilpres lah, tepatnya pada Februari mendatang. Jadi menurut saya kalau kritikannya tidak disertai data-data, kemungkinan akan kembali ke dirinya sendiri. Menurut saya seperti itu. Di sini orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku tak terlalu memusingkan
Ya, ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa, katanya usai menghadiri agenda Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka pada 1 Oktober. Sekedar informasi, Anies melemparkan kritik mengenai PSN diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu apabila penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan. Awalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, Anies menyebut bahwa PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Tetapi kenyataannya kan pada waktu lalu ketika Anies Baswedan memimpin di DKI Jakarta tersebut, yaitu bahkan ada berita yang seperti ini, yaitu beda transparansi anggaran era Ahok dan Anies, awalnya bebas diakses kini harus tunggu sah dulu. Nah, di sini dari Kompas, sistem penganggaran milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia. Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memberikan predikat tersebut. Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen. Sistem ini mulai diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem. Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam lengkap dengan informasi identitas pengubahnya. Nah, ini sangat keren sekali ya. Sangat keren sekali loh. E-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen. Menurut saya sangat keren sekali. Siapa saja yang melakukan markup anggaran pasti bisa diketahui orangnya. Sistem e-budgeting di DKI Jakarta juga membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponen sejak awal. Detail yang dimaksud sering disebut dengan satuan ketiga. Katakanlah ada komponen dan lain sebagainya. Festival musik tahun lalu yang dimasukkan ke dalam e-budgeting, anggaran untuk program ini tidak bisa hanya ditulis totalnya, misalnya 100 juta, tetapi harus lengkap dengan komponen. Wah, ini yang sangat keren sekali ya. Tetapi yaitu setelah dipimpin oleh Anies Baswedan, di situ berubah ya. Sampai dengan tahun 2018 semua draft di setiap tahapan penganggaran itu masih rutin diunggah satu persatu di dalam situs APBD Jakarta. Situasi mulai berbeda untuk anggaran tahun 2019 dalam situs yang diakses pada Rabu 30 Oktober malam. Draft yang diinput ke dalam situs adalah RKPD KUA PAS, harus pembahasan bersama DPRD DKI, APBD dan APBD perubahan. Tidak ada draft KUA PAS versi sebelumnya membahas DPRD DKI Jakarta. Rencana anggaran untuk tahun 2020 lebih parah lagi. Tidak ada satupun rencana anggaran untuk tahun 2020 yang diunggah di dalam situs tersebut. Nah, jadi kalau dilihat dari sini kan yang tidak transparan itu siapa? Ini kemungkinan banyak titipan malahan di era Gubernur Anies Baswedan. Ya seharusnya sebelum mengkritik itu introspeksi dulu lah apa yang pernah diperbuat pada memimpin pada saat di DKI Jakarta yang lalu. Sudah baik-baik menurut saya di zaman Ahok dan Jokowi, seharusnya kan ya dikembangkan dan terus dikawal lah, yaitu program-program baik dari pemimpin sebelumnya, tetapi bukan dirubah. Ya kemungkinan hampir sama lah dengan besok lah, kemungkinan yang baik-baik dari program-program Presiden Joko Widodo, misal ya kalau terjadi sih Anies misalkan menjadi presiden, kemungkinan juga dirubah semua. Bener, koalisinya juga mengusung tema perubahan. Jadi menurut saya belum lah, menurut saya. Jadi menurut saya sebelum berbicara atau mengkritik, lihatlah rekam jejak Anda terlebih dahulu lah. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.